Puji Tuhan. Saya menyaksikan ini kedua kali, ngakak-ngakak sampai nanti saya juga nggak sabar menyaksikan yang ketiga, keempat kali. I think you guys have done a great job dan poinnya luar biasa menjamah hati saya. Udah nggak perlu khotbah aja kita sudah mengerti dan memahami Tuhan mau bicara apa. Berapa banyak di antara kita yang seringkali terhilang, kita nggak sadar kita hilang dan kita hilang lagi dan lagi dalam hidup ini. Tapi kita punya Allah yang setia, Yesus Kristus namanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Siapa yang bersyukur jadi anak Tuhan? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu Amazing Grace, bisa? Haleluya. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah melepaskan kami. Thank you Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan dalam bahasa Inggris terlebih dahulu. Amazing Grace. Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sungguh besar anugerah-Mu yang beri aku selamat. Sungguh besar anugerah-Mu yang beri aku selamat. Dulu hilang, sekarang pulang buta, sekarang lihat. Mari kita angkat tangan kita sama-sama katakan haleluya, 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 amin, haleluya, 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 amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Sungguh inilah kasih, bukan kita yang mengasihi Tuhan. Seberapa banyak di antara kita hari ini bisa berbangga, aku bisa ada hari ini karena aku setia. Tidak sedikit, bukan tidak sedikit, semua kita, setiap orang jatuh bangun dalam kegagalan. Kita ada hari ini karena Tuhan yang setia. Bukan karena kita doa puasa, bukan karena kita baca firman-Nya. Semua dimulai dari intention atau dari niat hati Tuhan untuk mempertahankan kita sebagai biji matanya. Jikalau bukan Tuhan yang di pihak kita, kata pemazmur, dari dulu aku sudah musnah. Jikalau bukan Tuhan yang belani kita, dari dulu kita sudah binasa. Bahkan pertama kali kita datang pada Yesus itu pun karya Roh Kudus. Yesus sendiri mengakui tidak ada seorang pun dapat datang kepadanya kalau Bapa tidak menarik orang itu untuk datang. Saya tidak percaya predestinasi. Artinya kita bisa semena-mena kalau kita selamat, kita bisa ongkang-ongkang kaki.
Santai saja, berdosa seenaknya, masuk ke sorga. Saya percaya ada tanggung jawab dari sisi kita anak-anak Tuhan. Kita punya pilihan, kita bukan Pinocchio. Itulah sebabnya di Taman Eden, Allah menciptakan semua pohon itu luar biasa. Pohon berkat, yang satu itu luar biasa, di atas luar biasa. Pohon kehidupan itu keselamatan. Tapi Tuhan kasih satu pohon yang terkepung dengan pohon begitu banyaknya, dia satu-satunya di sana. Bukan yang terindah, pohon itu buruk rupa. Tapi entah kenapa dia menarik hati manusia. Pohon itu overpriced. Pohon itu terlalu digembar-gemborkan, namanya pohon pengetahuan. Manusia kok pilih yang satu itu? Alasannya mengapa Tuhan taruh pohon itu di Taman Eden, bukan supaya kita berdosa, supaya kita manusia. Dan pohon itu akan musnah detik di mana Adam dan Hawa memetik dari pohon kehidupan. Pohon itu akan, nggak tahu musnahnya gimana, saya bayangkan mungkin langsung masuk ke dalam tanah, seperti disedot begitu, hilang. Itu pohon ilusi, halusinasi. Bukan halusinasi, itu nyata. Tapi itu ilusi saja, sama dengan dosa kan. Nikmatnya sementara, tapi ujungnya neraka. Ilusi, setelah kita nikmati dosa, seks bebas contohnya. Keesokan harinya masih mau berhubungan seks lagi, haus lagi, lapar lagi. Siapa minum dari sumur ini, kata Yesus pada orang Samaria, wanita itu, akan haus lagi, akan dahaga. Ilusi. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memuaskan hati manusia yang bolong ini. Pohon itu akan lenyap, dicabut, diangkat oleh malaikat. Saya tidak tahu, tidak pernah terjadi di Taman Eden. Tapi terjadi di hidup kita, sejak kita menerima Yesus, dosa diangkat dari kita. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Entah kenapa hati manusia yang gelap mencari itu. Padahal seharusnya ada banyak pohon lain yang jauh lebih enak dan indah. Tuhan naruh pohon itu karena kita manusia. Memang kita punya pilihan Bapak Ibu Saudara. Kita bukan Pinocchio. Tuhan tidak dijadikan kita boneka kayu. Yang dikasih senar di tangan dan kaki, kita pergi kemana pembuat kita suruh. Namun demikian saya percaya, siapa yang menjadi milik Tuhan? Saya ulang, siapa yang sudah ditebus beneran oleh darah Yesus yang sudah lahir baru, tak akan mudah dicuri dari tangan Allah. Sekalipun dia jatuh dalam dosa, Allah akan memperjuangkan orang itu. Sebab Allah tahu siapa yang dia miliki. Allah tahu siapa yang dia punya. Sangat murahan atau sangat tidak benar kalau kita berkata hari ini aku bisa tetap jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh karena usahaku yang benar saja. Kita pikir benar-benar sungguh-sungguh, tidak betul bukan? Berapa kali ketika kita nggak setia, sekalipun kita nggak percaya predestinasi, tapi Tuhan memperjuangkan kita. Ketika kita nggak setia, dia tetap setia kepada kita. Ketika kita mundur dari Tuhan, jauh, Tuhan utus orang-orang untuk jangkau kita. Saudara seiman contohnya, atau kejadian-kejadian di sekeliling kita. Saya dengar cerita bagaimana orang berjalan rombongan, mobil dengan mobil. Salah satu mobil itu adalah anak Tuhan yang sudah mundur rohani atau yang sudah murtad kata dunia. Lalu dia pergi sama-sama, tabrakan terjadi, beruntun. Yang mati adalah mobil di belakangnya, atau di depannya saya lupa. Waktu itu lewat kejadian itu, dia disadarkan itu harusnya bisa jadi mobilnya yang tertabrak. Tapi kenapa sama-sama tertabrak tapi yang mati, yang di sebelah, di belakangnya, temannya. Seperti Tuhan izinkan dia masih hidup lagi. Dia akhirnya ke gereja, bertobat, kembali dan sungguh-sungguh dengan Tuhan lagi cari wajah Tuhan. You see, kadang-kadang Tuhan izinkan kejadian-kejadian untuk mengingatkan kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita yang berjasa. Saya percaya sekalipun ada usaha manusia, bukan usaha kita hingga kita ada hari ini. Saya harap kita bisa setuju dalam hal itu. Kita bisa sepakat. Bukan karena kebaikan kita bisa bertahan hingga kini. Kalau saya ingat cara saya sendiri, setelah saya bertobat 23 tahun yang lalu lahir baru di Vancouver, Kanada. Saya menoleh ke belakang ketika nyanyikan lagu Amazing Grace tadi. Hati saya terharu dan berkata, Tuhan, sungguh bukan karena aku.
Engkau yang memperjuangkan aku. Saya masih ingat, saya di sekolah Alkitab, karena saya nggak sempat sekolah lain. Waktu saya bertobat SMA 3, grade 12 di sana. Saya langsung masuk seminari karena saya terpanggil jadi hamba Tuhan. 4 tahun saya ambil Bachelor of Religious Education, belajar untuk menjadi guru dan menjadi gembala. Dan saya masih ingat di tahun sekian setelah pertobatan saya, berapa tahun, berapa semester di sekolah Alkitab, saya mundur dari Tuhan. Bisalah anak muda bisa mundur lagi. Jalan saya nggak mulus, saya masih jatuh bangun dalam kegagalan. Saya masih ingat sekali waktu itu saya mundur dari Tuhan, udah malas ke gereja, bayangin. Mau jadi pendeta tapi malas ke gereja itu mau jadi apa? Saya bawa mobil Honda, taruh di parkiran gereja. Dari seluruh mobil yang ada, di sana ada mobil Jerman segala, Mercy, BMW di mana-mana. Mobil saya yang Honda biasa, dashboardnya hilang semua. Kaget nggak? Karena saya parkirkan di halaman gereja, tapi saya pergi ke makanan Singapura, restoran Singapura di sebelahnya. Saya tidak ke gereja, tidak ibadah. Saya tidak berkata Tuhan hukum saya, Tuhan korbankan dashboard untuk jiwa anaknya. Hari itu Tuhan peringatkan saya. Tuhan izinkan ini, lihat, bukan aku yang mencuri sound system stereomu. Tapi ketika engkau keluar dari hadiratku, apalagi kalau setan tahu kamu akan menjadi hamba Tuhan, dia pasti jadikan dirimu targetnya. Pasti Tuhan, pasti kau keluar dari payungnya, pasti kena hujan. Tuhan ingatkan saya masih ingat sebelum kebaktian usai, saya masuk ke ibadah. Dan saya bertobat dan menangis di hadapan Allah. Altar call pun sudah selesai. Tinggal doa berkat saja, tapi saya dijamah. Tidak pernah telat untuk masuk ke gereja. Kapanpun Tuhan bisa jamah, amin. Tapi kalau ke gereja jangan telat maksudnya. Lihat itu, kalau saya ingat cerita-cerita seperti itu, I understand. It is not because of me I'm here today. Allahku, sekalipun dia bertanya apa pilihanku, sekalipun Allahku tidak memaksakan kehendaknya atasku, sekalipun Allahku tidak menyuruh aku, Allahku tidak mengancam aku, tidak membuat aku, tidak menghipnotis aku untuk menjalankan kehendaknya. Saya tahu, Bapak Ibu Saudara, sekalipun saya punya pilihan, terus terang, tidak mungkin pilihan saya bisa membuat saya aman. Jikalau bukan Yohanes 15 katakan, awal mulanya dia pilih saya terlebih dahulu, bukan kamu yang memilih aku yang memilihmu. Allahku selalu seperti ayah tadi di pasar, memilih untuk mencari saya lagi dan lagi. Untung aku punya Allah seperti ini. Pak Komandan, kalau anak saya hilang 100 kali, istilahnya begitu, saya akan cari lagi dan lagi karena saya adalah ayahnya. Saya punya Bapa di sorga yang saya tahu jelas, sejelas orang yang ada di depan saya, sejelas orang di samping kanan kiri Anda. Sejelas itu, dia pasti mencari saya ke ujung dunia jikalau saya terhilang lagi. Tapi saya punya pilihan hari ini, tidak mau terhilang lagi. Karena saya punya pilihan yang lebih tinggi. Karena bersama dengan dia adalah sukacita terbesar. Kenapa saya harus meninggalkan dia? Yang percaya demikian, beri tepuk tangan untuk Tuhan. I'm no longer lost inside. I have my heavenly Father. I have a heavenly Father. Saya bukan lagi yatim piatu, saya nggak punya roh yatim piatu di dalam diri saya harus pergi lagi, hilang lagi. Seolah-olah ayahku tidak berguna, seolah-olah bapakku tidak berharga. No, aku punya Bapa di sorga. Sebuah kebanggaan luar biasa, sebuah kenikmatan yang tiada setara dengan apapun di dunia. Suatu sukacita yang tidak tergambarkan dengan kata-kata, bisa memejamkan mata dengan nasi goreng di depan saya dan berkata, Bapa di sorga terima kasih untuk berkat-Mu. Bisa menyebut dia Bapa itu adalah kehormatan yang tiada duanya. Saya tidak perlu meninggalkan dia lagi. Saya bukan yatim piatu, saya punya rumah hadiratnya. Saya punya Bapakku di sorga. Saya tidak perlu pergi sendiri, saya tidak perlu lari dari kehendaknya, lari dari hadiratnya. Saya tahu, saya punya pilihan. Dan pilihan sekarang kupakai bukan untuk berdosa. Pilihan ini kupakai untuk melayani Allah dengan hidup saya. Amin Bapak Ibu Saudara. You never need to feel lost again. God has found you and find His will now.
temukan kehendak. Mari kita buka Lukas 15. Kita belajar dari anak bungsu, perumpamaan tentang anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11. Haleluya. Lukas 15 ayat 11, perumpamaan tentang anak yang hilang di pasar. Ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Sebelum kita baca ayat 13, kita lihat relationship, hubungan kedua anak ini dengan papanya. Masing-masing panggil dia ayah. Satu kebenaran saya bagikan kepada Anda. Bapa di sorga tidak punya cucu. Tidak pernah diajarkan oleh Yesus, beginilah cara berdoa. Engkongku yang ada di sorga. Tuhan tidak punya jalur MLM. Setiap orang dipanggil untuk punya hubungan pribadi dengan dia. Saya nggak bisa mengatasnamakan diri saya bapak rohaninya seseorang, dan orang itu harus melalui saya menuju Yesus. Itu salah. Saya bisa menambahkan sesuatu dalam kehidupan orang-orang yang dititipkan Allah kepadaku, yang notabene adalah murid-muridku atau anak-anakku secara rohani, tapi mereka adalah anak Bapa Sorgawi, bukan anak saya sesungguhnya. Karena itu yang diberi kuasa tidak boleh menyalahgunakan kuasa, apalagi kuasa rohani, itu harus lebih rendah hati, karena itu untuk melayani. Firman ini saya bagikan dulu kepada clergyman atau para hamba Tuhan. Bisa jadi ketua CG, ketua kelompok sel, kelompok kecil. Bisa jadi pendeta beneran. Kita semua, ingat loh ya, itu hanya titipan. Itu hanya titipan. Anda semuanya ini bagi kami titipan. Kami bukan bapakmu. Dialah Bapak di sorga, meskipun di sini kami bapak rohani. Kami bukan gembalamu. Sekalipun kami di sini gembala Anda, suatu hari kami harus mengembalikan Anda kepada gembala agung, Yesus Kristus. Karena itu ada Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Tapi firman ini juga saya sampaikan di ayat 11-12 ini, mengingatkan hubungan kita dengan Tuhan. Anda tidak boleh datang ke gereja, berharap pendeta yang lakukan semua tanggung jawab rohani Anda. Firman juga disuapin, PAW yang bantu Anda masuk hadirat Tuhan. No, Anda nggak bisa melalui orang lain kepada Yesus. Anda harus cari Tuhan secara pribadi. Yesus ajarkan gini caranya berdoa. Yesus sendiri loh ya, kalau dia mau main bapak-bapakan dia juga bisa loh. Yesus sendiri berkata, kamu akan berdoa dalam namaku kepada Bapa, dalam namaku. Tapi kamu sendiri akan berdoa kepada Bapakku, kamu akan kenal dia. Yesus sendiri ajari murid-muridnya kalau doa, panggil dia langsung. Seolah-olah Yesus berkata nggak usah melalui aku, padahal segala sesuatu harus melalui Yesus. Yohanes 10 berkata dia pintu, keluar masuknya semua yang tentang Allah, dari Allah, untuk Allah, semua harus melalui Yesus. Tapi Yesus itu begitu luar biasa. Dia itu seperti penengah, mak jomblangnya. Filipus, kamu lihat aku. Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapakku. Dia arahkan ke Bapa, ke Bapa, ke Bapa. Supaya setiap orang punya hubungan pribadi dengan Bapa melalui dirinya. Tuhan ajari mereka kalau doa. Bisa aja Tuhan ajari murid-muridnya, doalah, panggillah Yesus. Dia bilang, panggil langsung Bapa di sorga. Bapa gak punya cucu. Berarti setiap Anda anaknya, kalau anak harus komunikasi dengan ayahnya. Anak harus luangkan waktu dengan papanya. Tahukah Anda tidak melalui Pak Yusuf, tidak melalui saya? Anda imannya harus langsung ke Yesus. Kami ini hanyalah gipsnya Anda. Kami hanyalah tongkatnya. Kami hanyalah alat dan instrumennya. You have to find Christ yourself. Anda harus menemukan Kristus. Amin. Kedua anak ini luar biasa. Memulainya dengan hubungan. Masing-masing panggil ayah. Tapi something was wrong. Sesuatu salah di hati mereka. Terutama si bungsu ini. Kita lihat ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh.
Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbul bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Sampai ayat yang ke-14 ini, si bungsu masih belum sadar kalau dia hilang. Orang itu belum sadar kalau dia itu hilang ketika dia bisa memiliki sesuatu yang dibanggakan. Atau sesuatu yang dinikmati. Berbahagialah mereka yang sadar dia butuh Tuhan ketika dia masih punya segalanya. Saya paling kagum ya dengan orang yang terima Tuhan Yesus, padahal dia nggak stroke. Dia tidak diranjang pesakitan, apalagi ranjang kematian. Dia nggak bangkrut dulu. Ada orang punya cara berpikiran yang salah, karena mereka nggak kenal Bapak. Mereka kira Bapak itu selalu punya niat untuk menguji kita, mencobai kita. Enggak loh ya. Segala sesuatu yang baik dan sempurna itu dari Bapak. Dengan kata lain, di dalam dia tidak ada pertukaran bayangan. Tuhan itu nggak punya agenda rahasia. Dia itu terang-terangan sama kita. Ada orang itu punya cara pandang yang keliru. Dia berpikir, kalau nanti ikut sama Tuhan, Tuhan ambil segala yang kumiliki. Enggak begitu. Kenapa Tuhan harus ambil waktumu? Ada orang-orang tertentu yang takut kalau mau dekat sama Tuhan, nanti dia jadi full timer. Mengapa harus jadi full timer kalau nggak dipanggil? Anda full timer atau tidak full timer? Full time waktu kita itu in Christ, dalam Kristus. Tuhan nggak perlu ambil sesuatu yang sudah menjadi miliknya, Bapak Ibu Saudara. Orang yang takut diambil sesuatu oleh Tuhan, orang itu punya roh yatim piatu. Dia nggak kenal hati Bapaknya di sorga. Nanti kalau aku deket Tuhan, duitku nanti diminta, ditaruh semuanya untuk persembahan. Kenapa harus ditaruh persembahan baru jadi milik Tuhan? Sekarang juga sudah milik Tuhan. Bukankah Paulus menjelaskan satu misteri luar biasa hubungan dengan Bapa yang ditemukan lewat kematian Yesus dan kebangkitannya? That everything from now on, segala sesuatu mulai hari ini, is in Christ. Dalam Kristus. Segala sesuatu sekarang ini di dalam Kristus. Uang tidak harus masuk ke kantong persembahan baru jadi milik Tuhan. Sekarang milik Tuhan, kelolalah. Pastikanlah Anda pakai uang itu bukan untuk punya simpanan wanita. Pastikan Anda pakai uang itu untuk membahagiakan istrimu. Tidak harus untuk pembangunan gereja. Pastikan uang itu Anda pakai untuk liburan dengan anak-anak, bukan untuk hubungan gelap di luar sana. In Christ, sekalipun Anda seolah-olah yang berhasil cuan, bocuan ya kan, atau hau cuan, ya kan. Kalau Anda bisa cuan, itu karena Tuhan. Pastikan Anda pakai dengan benar. Yang dimiliki Tuhan bukan cuma 10% perpuluhanmu. 100% itu punya Tuhan. Tapi tidak semua Tuhan suruh kita berikan untuk sesuatu. Jangan salah paham, itu roti yatim piatu. Kenapa kalau kita dekat sama Tuhan takutnya nanti anakku diminta. Anak itu dari Tuhan, sudah milik Tuhan. Kita memberikan penyerahan anak di sini itu seperti mengakui bahwa Tuhan yang memiliki segalanya. Bapak Ibu Saudara, kedua saya enggak pada waktu anak ini mengklaim sesuatu di luar Tuhan, di luar papanya. Kasih aku harta, detik di mana timbul di hatinya itu dia sudah terhilang, tapi dia belum sadar. Meskipun dia secara fisik masih di rumah. Harusnya kita cepat mendeteksi segala roh kemurtatan di dalam kita sebelum perbuatan. Miliki hubungan yang begitu dekat sama Tuhan, kalau ada sedikit yang salah, kita tahu ini gak benar. Si bungsu ini harusnya tidak harus melalui neraka. Banyak orang punya pikiran begini loh, hamba Tuhan itu dipakai luar biasa karena dia dulu adalah seorang gangster. Orang itu sekarang kesaksian di mana-mana karena dia dulu narkoba, hampir sakau, hampir overdosis. Orang itu dulu ya, itu bangkrut total, tapi sekarang dia pengusaha yang takut akan Tuhan. Ya saya tahu Roma 8 berkata Tuhan bekerja sama dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan, saya tahu. Bayangin kalau dari kejahatan aja Tuhan bisa mendatangkan kebaikan. Kalau dari kebaikan bisa jadi apa Anda? Coba saya ajak Anda berpikir. Tuhan bekerja sama dalam segala perkara, Roma 8. Mendatangkan kebaikan, karena segala perkara itu yang baik dan yang buruk. Kalau dari keburukan yang sakau, dari keburukan orang yang free sex, dari keburukan orang yang sempat keluarganya dilanda yang namanya pihak ketiga, simpanan, segala will pill. Dan lalu dari orang yang bangkrut dulu, stroke, gak karuan, dan bangkrut, dan hancur-hancuran usahanya. Tuhan bisa ciptakan dari sebuah tes, sebuah ujian menjadi testimoni, sebuah ujian menjadi sebuah kesaksian. Alangkah lebih hebatnya kalau Tuhan bekerja dari perkara kebaikan, bukan dari keburukan.
Buruk aja bisa jadi baik. Baik bisa jadi luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Nowadays, zaman ini, orang-orang yang percaya kasih karunia dengan cara yang murah-murahan, yang asal-asalan, berkata, ayo kita buruk aja. Saya tetap beritakan bukan keburukan, saya beritakan kebaikan. Dunia sekarang ini menganggap good is not cool. Bad is cool. Born to be wild, born to be bad. I'm the fan of red devil. Dan sebagainya, semua yang devil, yang gitu, yang buruk-buruk. No. I still believe in goodness. I don't believe in badness. I believe God can use anything that's bad, but I still believe in goodness. Because I believe in a good God. Ini gimana nerjemahkannya tadi? Apapun kata dunia, saya tetap percaya dengan kebaikan. Sekalipun Tuhan bisa pakai kejahatan, saya tetap percaya kepada kebaikan. Karena Allahku adalah Allah yang baik. Saya rasa kebaikan tetap yang paling cool. Rumah tangga Anda tidak harus dilanda pil dan will. Kenapa tidak anak cucu Anda jadi murid Tuhan semua? Hamba Tuhan mau pakai kesaksian, dipakai dengan luar biasa, nggak usah melalui neraka dulu. Reinhard Bonnke bertobat, terima Yesus lahir baru umur 9 tahun, anak pendeta, tidak pernah mengalami kerusakan. Makanya saya yang pernah mengalami kerusakan jadinya cuma setengah-setengah gini. Itu loh, yang dari beberapa keturunan sudah hamba Tuhan. Lihat, udah bangkitkan orang mati, jutaan orang terima Tuhan. Kasus keburukan, kasus kebaikan, menang mana? Menang kebaikan. Be proud, banggalah. Kalau rumah tangga Anda tidak dilanda apa-apa, lalu Anda mesbah keluarga, cari Tuhan. Nggak usah disentil dulu, nggak usah jatuh dulu. Bersyukurlah. Usaha nggak usah bangkrut dulu sebelum kita jadi pengusaha yang takut akan Tuhan. Kenapa nggak takut sekarang? Kenapa nggak sekarang mulai bereskan apa yang nggak benar, praktek-prakteknya, mulai kita pilih. Cuan itu nggak usah cuan dari segalanya, yang ginian saya nggak mau. Orang agama lain aja nggak menghalalkan segala cara kok. Ada beberapa cara diharamkan kok. Orang Kristen harus lebih sungguh-sungguh dong. Matius 5 berkata kalau kehidupan agamawimu tidak lebih dari ahli Taurat, kau nggak akan bisa mengerti kerajaan sorga. Matius 5 ayat 48, ayat yang terakhir dari Matius itu. Bapak Ibu Saudara nggak usah tunggu sampai bangkrut, nggak usah tunggu sampai stroke dulu. Baru habis itu kita pelayanan, kita asyir, nggak perlu. Badan sehat gini, katakan Tuhan miliki aku. Bukankah itu pemberian yang lebih baik daripada pemberian sisa-sisa? Kalau sudah stroke berkata, Tuhan kalau sembuhkan aku mau melayanimu. Itu ngasih Tuhan tips namanya. Tetapi, kenapa tidak sekarang Anda sehat? Saya paling senang lihat, dengar orang ceritanya gimana tidak ada angin, tidak ada badai. Tiba-tiba satu keluarga dari kepercayaan lain berkata, Yesus juru selamatku. Wow! Itu loh, orang kan punya perkiraan di sini. Orang harus hancur-hancuran dulu. Nggak perlu Anda dapatkan kesaksian hidup dari hancur-hancuran. Allah baik, itu kesaksian yang dunia butuhkan, mereka kering semua. Dan kalau Allah mereka bisa melihat kebaikan dalam kehidupan Anda, mereka akan memberikan hidup mereka pada Tuhan. Ini kedua anak ini, pada waktu si bungsu minta harta milik, pada saat itu dia sudah hilang. He was lost already, he didn't realize it, dia nggak menyadari, dia sudah terhilang. Ayat 14, setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ya, ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Nah, kok belum pulang ya? Sudah melarat, harusnya langsung ke papa. Tapi Bapak di sorga dijadikan the last resort. Atau dijadikan, apa namanya last resort? Istilahnya kalau cewek dikejar cowok, apalagi kalau cewek itu laku keras, dia akan lihat satu, tunggu dulu. Dia lihat dari semua kandidat, mana yang paling mantap. Pilihan terakhir itu biasanya paling jelek, paling melarat. Kalau semua ini mati, tidak ada lagi cowok yang suka sama dia, ya boleh dah, gua sama dia. Tuhan dijadikan cowok jelek dan melarat itu dalam kehidupan si bungsu. Ini cerita tidak selesai di sini. Ini perumpamaan, mungkin bukan true story.
andai kata ini kejadian sesungguhnya, saya yakin si bungsu akan hilang lagi di pasar. Karena pertobatannya tidak otentik. Ini adalah cerita bukan tentang si bungsu, tentang kasih Bapak. Kalau si bungsu, biar si sulung yang ajari. Si sulung bukan dari Alkitab ini. Saya yang akan beritahu. Ini bukan pelajaran tentang si bungsu dan pertobatannya. Ini tentang kasih Bapa kepada si bungsu yang pertobatannya pun saya ragukan. Karena dia ini baru bertobat, merasa hilang. Ketika mulai melarat. Ketika perutnya mulai diotak-atik, bukan hatinya. Dia mulai sadar apa yang kehilangan dalam hidupnya. Dan itu pun yang dia cari, bukan bapaknya. Makanan bapaknya. Ketika mulutnya merasakan ampas babi, ketika itu dia mulai merasakan, bodoh sekali saya. Saya ragu apakah papanya in his mind. I don't think so. It was food in his mind. Makanan yang ada di otaknya. Ini cerita tentang kasih Bapa tanpa syarat. Dan cerita tentang si sulung adalah kasih Bapa yang frustrasi. Sampai sekian hari, anak paling gede pun tak bisa memahami watak dan hati dan sifatnya. Cerita ini membuat saya terharu tentang Bapa di sorga. Dan membuat saya rasa aman gitu loh. Saya berkata, Tuhan, aku tuh aman. Aku percaya, aku gak bisa semena-mena. Lalu percaya aja pokoknya gua selamat. Tetapi kalau sekarang diputar sebaliknya. Kamu selamat gak ya kalau saya diginin sama Bapak di sorga? Mati aku. Kamu selamat gak tergantung perbuatanmu. Saya pasti akan gagal, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu batas saya ini belum diuji segala sesuatu, saya hanya diuji yang tidak lebih dari kekuatan saya. Kalau saya digituin, mati saya. Saya pasti tidak akan bisa make it to the end, tidak akan bisa sampai ke ujungnya. Kalau aku selamat tidak selamat, itu tergantung perbuatanmu. Wah, saya pasti hilang rasa aman semuanya. Karena orang yang paling saya tidak percaya di dunia ini adalah Philip Mantova. Mau tahu kenapa? Ku telah mati, dagingku telah kusalibkan. Aku hidup sekarang hanya karena Yesus Tuhan. Kalau bukan karena Yesus, saya akan kembali ke kehidupan lama saya. Dan kehidupan lama saya sekarang ini anestesi, pingsan. Itu karena sekarang saya hidup oleh roh, Roma 8, karena itu saya tidak akan mengikuti keinginan daging. Roma juga berkata, sampai kapan ya Tuhan aku akan bebas dari tubuh dosa ini? Suatu hari tubuh ini akan mati. Nah saat itulah kebangkitanku dalam tubuh yang kekal, tidak bisa dosa lagi. Sementara sekarang ini, setiap kita, gak peduli sejauh sedalam apa kita ikut Tuhan, masih bisa kembali ke kehidupan lama loh. Ingat loh ya, daging kita ini hanya pingsan. Anestesinya Roh Kudus namanya tiap hari. Live by the Spirit and you will not live by your flesh. Hiduplah oleh roh dan kau tidak akan hidup menuruti keinginan dagingmu. Kenapa kita harus hidup oleh roh? Karena detik di mana kita tidak hidup oleh roh, hidup oleh daging kita, detik itu kita akan lebih parah dari sebelumnya. Itulah sebabnya kita pernah mendengar hamba Tuhan jatuh. Figur nasional, pemimpin, gak harus dalam gereja, tetapi politik juga bisa ada skandal. Orang sudah sejauh itu kok bisa ya? Bisa kalau engkau lengah, tidak pikul salib setiap hari, tidak ikut Yesus dan dengar-dengaran. Kalau Tuhan berkata sama saya, Philip mulai hari ini tergantung setiamu, kamu akan masuk ke sini, mati aku. Saya berkata, Tuhan engkau harus tolong aku. Engkau harus subsidi, engkau bukan subsidi, engkau harus tolong aku. You really have to help me. I cannot make it on my own. Tapi saya bersyukur, kita punya Bapak yang setia. Siapa di sini bersyukur? Percayalah, orang yang Tuhan sudah taruh di tangannya, tak akan ada yang bisa mencurinya. Tuhan akan memperjuangkannya. Berarti kita bisa rasa aman keselamatan kita ini dalam janji Tuhan. Tanpa terasa saya menoleh, 23 tahun kekhawatiranku ternyata tak berarti sekalipun, sedikit pun. 23 tahun, He has protected me. Karena itu di dalam lagu Amazing Grace ini ada satu kalimat terakhir yang biasanya orang-orang Indonesia kita nggak terlalu nyanyikan. Himnal ini cuman satu bait aja yang kita nyanyikan. Bait terakhirnya, dua yang terakhir bunyinya begini. Through many dangers, toils,
and snares. I have already come. This grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. Through many dangers, toils, and snares I've already come. Melalui bahaya, melalui pencobaan dan jebakan, aku telah tiba hari ini. This grace has brought me this far. Kasih karunia Allah, penjagaannya telah menjagaku dan memeliharaku hingga hari ini. Bagi saya, 23 tahun sudah. And grace, I'm sure, will lead me home. Dan kasih karunia, aku yakin, akan memimpin aku, membawa aku sampai ke seberang sana, aman, sentosa. I have a faithful father. I don't want to leave him. Even if I leave him, he is going to seek for me. But I don't want to leave him because I love him. Because he loves me. Aku punya ayah, Bapa di sorga yang setia. Aku tidak mau tinggalkan dia. Sekalipun aku tahu kalau aku tinggalkan dia, dia pasti memperjuangkanku, mencari aku. Setengah mati, setengah hidup dia akan cari aku. Jangankan Rolexnya. Kalau dia mau berikan seluruh, kalau perlu Yesus mati kedua kalinya untuk saya saja, dia pasti bersedia. Tapi nggak perlu karena Yesus mati sekali untuk selama-lamanya bagi dosa seluruh umat manusia. Tapi aku nggak perlu meninggalkan dia. Karena Bapa di sorga, aku cinta. Dan karena dia mengasihi saya, di hadiratnya ada kenikmatan selama-lamanya. Kenapa saya harus tinggalkan dia? Amin Bapak Ibu Saudara. Dan si bungsu ini, jadikan yang namanya papanya sebagai the last resort. Menjadi orang terakhir. Kenapa nggak lebih awal? Dari sini kita pelajari bahwa pertobatannya tidak terlalu otentik kalau saya lihat. Lalu ayat 15, ia bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, tunggu sebelum dia ngomong sesuatu. Ini adalah satu kasus, anak pulang ke rumah karena allowance-nya. Karena uang sakunya. Saya sedih lihat begini. Saya bukan tuduh siapa-siapa, saya lihat gini, ini aku. Ini aku. Siapa kita? Petrus berkata apa sih sama Tuhan Yesus? Enggak, aku enggak akan kianati engkau. Yang lainnya bisa takut mengkhianati, menyangkalmu. Aku akan mati bersamamu. Ayam belum berkokok 2 kali. Petrus udah bahasa Surabaya miso. Udah keluar kata-kata kutuk dan kotor menyangkali Yesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah jadi fair weather friend bagi kita. Atau sahabat yang hanya ketika suasana enak. Dia selalu dengan kita bahkan sampai lembah kekelaman. Saya nggak yakin kita bisa ke lembah kekelaman dengan dia. Andai kata saya hidup 2000 tahun yang lalu, melihat penyiksaan kayak gitu. Orang nggak takut mati, bisa takut sakit loh ya. Lihat kayak gitu, ditekan paku, dicambung nggak karuan gitu. Saya bisa nggak setia? Gitu aja, nggak usah lihat ke depan, ke belakang aja, di Golgota aja. Nggak tentu kita lulus ujian itu. Kalau ada seorang pasukan Roma berkata, kamu juga orang Galilea kan? Kamu sama Yesus kan? Kamu disalib sekalian. Akankah aku menyangkal dia? Saya nggak tahu. Saya belum mati bukan dia, saya belum teruji. Tapi saya tahu di sini, sedikit banyak, takaran kecil atau besar, kita semua ini ikut Tuhan. Masa Tuhan nggak tahu Tuhan menguji hati? Sedikit banyak, karena berkatnya. Terus terang. Masih bisa ikut Tuhan nggak kalau tidak ada damai sejahtera? Masih bisa ikut Tuhan nggak? Semua harta kita habis hari ini. Masih bisa ikut Tuhan nggak kalau anak-anak kita mati sekejap? Hari ini juga, hari Minggu ini. Masih bisa ikut Tuhan nggak? Untungnya Allah kita bukan Allah yang suka mencobai kita. Dicoba gini. Kalau dia tahu kalau kita dicoba semuanya, gagal semua. Rendah hatilah hai manusia. Tak ada satupun pelayananmu yang bisa menebus
bisa menandingi kasih yang sudah diberikan kepadamu. Makanya itu kalau datang ke rumah Tuhan, harus dengan rendah hati. Aku datang Tuhan, sekalipun untuk lawan, Kau tak pernah ungkit itu. Aku mengasihimu, aku filea Engkau, bukan aku agape Engkau. Jangan berani lagi berkata, muluk-muluk seperti Petrus berkata, aku agape Engkau. Belum ayam selesai berkokok, selesai menyanyi. Hewan belum selesai, dia sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Kita nggak lebih baik daripada hewan. Kita datang ke hadirat Tuhan dan berkata, Tuhan, aku masuk ke hadirat-Mu, bantu aku untuk mencintaimu lebih dan lebih lagi tiap hari. Aku tidak akan bisa menandingi kasih-Mu kepadaku, tapi izinkan aku diberi kesempatan untuk menunjukkan kasih-Ku kepadamu. Mari di Jumat Agung ini, kita rendah hati. Dan saya mau dengan terakhir membacakan beberapa ayat lagi lalu selesai. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Disusun kata-katanya. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Perhatikan setiap kata-katanya. Terlihat aslinya waktu dia ketemu papanya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihannya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lihat, Bapa memberikan kasih sebelum anak itu mengucapkan penyesalannya. Ini kasih Tuhan. This is love. Ini kasih, bukan kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita. Itulah kesaksian Jumat Agung. Rendah hatilah. Mari kita semua rendah hati. Karena itu kalau nyembah Tuhan, harus dengan rendah hati dan hancur hati. Hati yang hancur, jiwa yang patah remuk tidak akan kau pandang hina. Kenapa sampai sekarang kalau saya menyembah Tuhan sendirian atau di gereja, saya bisa nangis. Bukan karena saya itu cengeng. Karena itu saya itu tahu diri. Sampai kapanpun. Yang membuat kita kuat dalam kehidupan iman kita adalah kalau kita selamanya punya fondasi tahu diri di hadapan Allah. Kita bisa terus berjalan dalam berkat-berkatnya tanpa rasa bersalah. Karena kita tahu Bapa tidak mau menguji-nguji kita. Bapa itu ingin mengasihi kita. Sebelum kita bisa beri apa-apa, semua itu cuma-cuma. Karena itu kalau Tuhan suruh kita ngampuni, cincailah. Kalau Tuhan suruh kita memberi, melayani, cincailah. Kalau Tuhan suruh kita kasih, mengalah dengan orang, jangan terlalu dipermasalahkan. Kita ini gak pernah layak, kita ini dilayakkan. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Berhenti sampai sana pengakuannya, belum sampai dia menawarkan diri jadi pegawai Bapa. Kan dikatakan di situ, aku bisa jadikan salah seorang upahan Bapa saja. Tetapi ayat itu, ini melambangkan Allah Bapa yang Maha Tahu. Bapak tahu, kan ada ayatnya, Allah tahu kata-kata yang akan keluar dari mulut kita sebelum meninggalkan lidah bibir kita. Betul ya? Dia tahu pikiran kita dari jauh. Doa di hadapan Allah Maha Tahu, Mazmur. Perhatikan ini. Bapak tahu sebelum anak itu menawarkan diri jadi pegawai, dia patahkan spirit itu dulu. Langsung dia panggil pegawainya. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari, jangan pelan-pelan, cepat. Sebelum kata-kata itu keluar dari mulut anakku. Langsung didudukkan di tempat yang lebih tinggi, yang dia tidak layak terima. Harusnya interview pegawai aja nggak tentu diterima, karena dia nggak punya skill kali. Tapi hari itu sebelum bapak tidak mau dia keluarkan kata-kata itu, Papa jadikan aku pegawai. Itu akan melukai bapak lebih lagi. Itu akan melukai bapak lebih lagi. Bapak berkata, lekas kemari. Sebab berikutnya dia mau bicara tentang menjadi hamba, maka hambaku yang akan kutaruh di depan dia untuk mengagungkan dia. Kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya, kenakan pada cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Anak ini tidak pernah bisa memasukkan lamaran kerja sama papanya. Di mana dia sudah siap kasih lamaran kerja, papanya dudukkan di kursi bos langsung sebagai putra mahkota. Itu cerita tentang kita, Bapak Ibu Saudara. Itu cerita tentang kita. Sampai hari ini, kita tidak diberi kesempatan sama Tuhan untuk melamar pekerjaan di dalam kerajaannya. Kalau kita melayani dan bekerja, kita lakukan itu karena kita membalas budi Bapa. Itu berdasar kasih dan bukan berdasar upah. Tahukah Anda,
Anda disayang oleh Tuhan hari ini. Tak ada satupun yang duduk di sini layak menerima sayang itu, termasuk saya. Tapi kita dicinta, berbahagialah. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Engkau mencintai kami. Di Jumat Agung ini renungan itu. Kami tidak berpikir 5 cara gimana caranya melayani Tuhan lebih baik. Kami tidak mau berpikir begitu. Tapi hari ini yang Kau ubah adalah paradigma. Di kebaktian ini yang Kau ganti adalah cara berpikir kami. Mulai hari ini kami menyadari, semua yang Tuhan suruh kami lakukan, mengampuni, memberi, berdoa, saat teduh, baca Alkitab, itu bukan pekerjaan. Tapi itu adalah hubungan. Ya, itu bukan pekerjaan. Ubah cara pandang kami. Jadi asyir hari ini, itu bukan pekerjaan. Tapi karena Anda mengasisten nih, membantu ayahmu di sorga. Karena dia sedang diagungkan, Anda memastikan semua anaknya duduk manis. Itu bukan pekerjaan asyir. PAW di sini, ini bukan pekerjaan. Anda tidak lakukan ini untuk jemaat. Anda sendiri mencintai Bapak karena Anda punya talenta, Anda tuntun mereka untuk menyanyi bersama dengan Anda. Never, nothing in the kingdom of God is a work. Tidak ada di dalam kerajaan Allah yang merupakan pekerjaan. Karena Tuhan sudah berikan kepada kita berlebihan. Hari ini kita tidak diajari ya Tuhan, bagaimana caranya membuat hidup. Bagaimana 7 cara gimana caranya aku bisa lebih membuat Tuhan senang. Hari ini kami disadarkan Tuhan begitu sayang pada kami. Beri kami kesempatan Tuhan untuk menunjukkan sayang kami juga. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan mulai hari ini kami tidak mau punya roh yatim piatu di dalam diri kami. Kami punya Bapa yang cinta pada kami. Yohanes 3:16 berkata, begitu kasih, begitu sayang, begitu cinta, Dia memberikan putranya yang tunggal. Mati di kayu salib di Golgota. Hari ini 2000 tahun lalu, Jumat Agung. Ya Tuhan. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Mulai hari ini ya Tuhan, setiap perasaan tidak aman kami ya Tuhan, angkat. Kalau ada di antara kami yang hari ini diperlakukan tidak adil, kalau ada yang hari ini diancam, dirugikan, ingatkan kami. Kami tidak usah panik, tidak usah marah. Ingatkan kami. Selama kami tahu posisi, tahu diri, tidak ada orang bisa menjamah kami. Kalau kami tahu Allah di pihak kami. Kalau kami biji matamu, tidak ada orang yang berani pegang kami. Kami tahu siapa kami di dunia ini. Engkau adalah Bapa kami di sorga. Ampuni kami selama ini kami selalu titipkan doa lewat orang lain. Titipkan doa lewat pendeta. Kami sendiri malas untuk berdoa. Mulai hari ini kami sadar kami bukan cucumu. Kami adalah putra-putrimu. Maka Engkau adalah ayah kami perlu meluangkan waktu. Terima kasih Roh Kudus, Kau ada di hati kami agar kami sadar bisa memanggil Allah sebagai ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya. Nyanyikan satu lagu, come on. Oh haleluya. Kau Bapa Let's sing this song. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Jesus loves you. Jesus loves you and me. Di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ubah
selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saya tergerak untuk memberikan sebuah altar call atau panggilan ke depan. Bagi setiap orang yang hari ini sadar atau tidak menyadari, saya percaya Tuhan menyadarkan Anda sekarang. Anda terhilang. Anda yang selama ini datang ke gereja atau jadi orang Kristen hanya ikut-ikutan. Ikut orang tua awalnya atau tradisi saja. Setiap minggu datang ke rumah Tuhan. Udah itu aja. Tapi Anda tidak pernah mengundang dia secara pribadi dalam hidupmu seperti saya. 2-3 tahun yang lalu saya disadarkan Roh Kudus untuk menerima Yesus. Saya mau undang Anda untuk sebentar lagi maju ke depan. Saya tahu tempat di sini tidak banyak, tapi saya rasa ini harus dilakukan. Karena orang kalau mau mengakui Tuhan harus di depan umum. Barang siapa malu mengakui dia di depan umum, Tuhan Yesus pun akan malu mengakui dia di depan Bapa suatu hari. Bapak Ibu Saudara, di sini juga ada orang-orang, kalau Anda bukan orang Kristen, sudah otomatis Anda belum kenal Tuhan Yesus. Sekalipun Anda tahu, hari ini berdamailah dengan Tuhan. Dia sudah menunggumu seperti Bapak ini di depan pintu. Dia menunggumu di depan sini. Dia ingin sekali untuk menaruh roh, memberikan rohnya kepadamu, membuatmu lahir baru. Dan siapa di sini yang belum dibaptis selam juga, jangan sia-siakan hidup. Tidak ada waktu yang lebih indah daripada Jumat Agung bukan untuk kita dibaptiskan selam. Saya dibaptis selam 23 tahun lalu. Saya ngambil keputusan, saya mau hari ini mengikut Tuhan. Mulai hari ini, aku tidak mau lagi jadi yatim piatu. Saya tidak mau tanggung. Orang kawin aja ada resepsi. Mau beritahu seluruh dunia, kalau ini sekarang pasangan saya, ini suamiku, ini istriku, kami sudah menikah. Sama Tuhan, kita deklarasikan, itulah baptisan. Deklarasikan sama setan, sama dunia, sama teman sekeliling kita, terutama kepada Tuhan. Tuhan, my body is also yours. Badanku juga milikmu. Bukan berarti aku tidak bisa jatuh dalam dosa. Tapi mulai hari ini aku dalam perjanjian dengan Allah. Tuhan, jangan tinggalkan aku, tubuh jiwa rohku. Tuhan, aku muridmu. Mulailah rencanamu atas hidupku. Kalau itu Anda, dengan cepat kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Anda bisa segera maju ke depan. Jangan malu. Bapak, Ibu, Saudara, ini bukan pekerjaan kalau Anda maju ke depan. Ini adalah invitation atau undangan dari Tuhan. Saya tahu Tuhan ada di sini. Kita berikan tepuk tangan bagi mereka yang maju. Kaulah segalanya. Maju, 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 maju. Bapak Ibu yang ada di satelit-satelit live streaming, Anda maju di gereja-gereja yang kami yang ada. Di gereja Mawar Sharon yang live streaming, maju ke depan juga. Di overflow, maju di convention hall. Di chapel, maju di chapel, maju di convention hall. Bawa barang pribadi Anda, jangan hilang. Bawa barang pribadi Anda. Bawa barang pribadi Anda. Mengasihimu, memuliakan Bapa. Mari kita sambil bertepuk tangan seperti ini, kita beri mereka semangat, katakan, Kaulah. Konselor doakan mereka. Di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Konselor doakan mereka. Kita ke depan, kita berkati mereka. Kebenaranmu itu bagi aku.
segalanya, Kaulah segalanya. Di dalam hidup kerajaanmu, Benar. Sembah Dia, haleluya, itu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. bantu saya kecil, bantu di belakang. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya,